Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma Rabbi zidna ilman fahman walhibna bis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu sekalian jemaah subuh yang dimuliakan, syukur alhamdulillah sambil menunggu waktu sholat isya kita lanjutkan kajian kita. Berarti belum ada kita istirahat Pak ya, dari jam 1 tadi sampai detik ini kena i'tikaf, dan itu asik di saat bertawajuh ya. Mudah-mudahan nikmat sehat ini selalulah menuntut kita ya mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Baik, apa wajah kaji kita pagi kali Pak? Kemarin apa kaji kita Pak? Ada ingat? Ada yang ingat? Oh Mak Kori, kalau loyo nampak dia i'tikaf mah. Belum ada istirahat lagi ya. Apa wajah? Oh gitu ya. Kemarin subuh waktu minggu lalu masuk kita yang membinasakan Islam atau membatalkan Islam kemarin atau ada ingat? Itu dia. Membatalkan Islam. Iya. Oh gitu. Bukan membatalkan. Oh, terakhirnya praktek zikir ya. Itu. Oh, tanda rambut iman. Iya, tanda rambut iman ya. Oke. Islam, tanda beriman sebelum Islam ya waktu itu ya. Berarti rukun iman nan mendengar. Berarti masuk lagi yang membinasakan iman. Itu lagi berarti ya. Baik. Fasal yang ke-10 itu menyatakan yang akan membinasakan iman. Apa yang membinasakan iman itu? Ya, di sini dibuat oleh para ahli karena dia langkah awal, memperserikatkan Allah. Andada, maka kalimatnya ilah itu syirik, Allah itu isbat. Maka memperserikatkan itu mendua. Hakikat ikhlas tidak boleh bercabang. Jadi saat menyebut Engkau yang kutuju ya Allah, redamu yang kucari, lepaslah di situ agar tidak berbilang cita-cita, hajat dan kehendak. Bagaimana cara melepaskan cita-cita, hajat dan kehendak? Di dalam kitab Ma'rifah halaman 12 ke atas, ya'lam annal hakikatul, kata para ahli hakikat, annal hakikatun niat, sesungguhnya niat itu adalah iradat minallah, kehendak Allah. Maka puncak untuk sampai melepaskan syirik adalah niat. Kalau niat itu iradat minallah, terbebaslah kita dari berbilang. Maka seluruh amal ibadah zahir itu diawali dengan niat, karena itu mengantarkan ma'rifah. Apabila bercabang, syiriknya, tanggal imannya.
binasa imannya. Maka kalau kita pergi, ibarat pergi mengaji, tadi malam hujan Pak, gerimis senja itu, tapi kita niatnya pergi mengaji. Ya Allah, aku ingin melaksanakan perintah. Lewat jalan, kata jalan kita Pak, berarti tidak syirik. Karena kita pergi mengaji bukan ingin basah oleh air. Jadi bukan air tidak membasahkan, bismillah dia. Maka timbul makamnya makam aulia Allah. Nah, itu nomor satu yang membinasakan iman itu adalah syirik, mensyirikatkan Allah. Ada ragu, tanggal 5. 2. Yang membinasakan iman itu adalah mengekalkan perbuatan jahat serta mengerjakannya. Tanggal iman. Kekal. Kalau di kampung Pak Haji Ridwan di Kumantan, berkuku besi katanya. Awak minantu nak berkuku besi pulo di Sokomintu. Dia apa artinya Pak? Berkuku besi mengekalkan perbuatan jahat serta mengerjakan. Tanggal binasa imannya. Berarti melampaui sifat. Melampaui sifat, puncaknya kepada perbuatan, itulah perangai. Jadi kalau masih di sifat, masih di dalam. Kalau mengerjakan, itu masuk di perbuatan, perangai, maka mempengaruhi tubuh. Binasa iman. Apa contoh tuh? Dia tidak ikut i'tikaf, ibaratnya. Lalu lewat dia, keluar kata-kata, mengapulah nah. Tepapun dia tong nih. Ini pahamnya Pak? Di level tawajuhnya mungkin musyahadah. Ya, kalau malam tuh tadi kan 11.000 itu kita Pak minimal masing-masing ya. Makanya kita tuntun pakai apa nama tuh? Serban taruh untuk mengrusak nilai. Apa saja yang sifatnya merusak nilai, mencurikah harta zahir, mencurikah emas berbilang, maka nyata dia binasa imannya. Nah, itu menyerupai Pak ya. Makanya kalau imannya sudah binasa, Islamnya tidak selamat. Islam itu menyelamatkan. Kata Abdul Razak, Islam tuh menyerahkan diri. Kalau serah diri selamat. Ibu kalau betul cinta dengan suami, dengan Bang Haji, serahkan diri, ibu selamat. Betul Bu? Selamat dari nilai yang rendah. Suami kalau betul mencintai istri, bapak serahkan diri. Selamat kita dari nilai yang rendah. Selamat dari zina, selamat dari maksiat. Jadi yang membinasakan iman yang kedua adalah mengekalkan perbuatan jahat serta mengerjakan, binasa iman. 3, berbuat zalim sesama makhluk, binasa iman. Maka di sana berbilang di sifat esa di zat. Apabila ini kita sanggup, puncaknya adalah akhlakul karimah. Kemarin kita ambil perumpamaan ciri kabau kemarin Pak ya. Iya. Iya, ciri kabau ya. Nah, itu dia. Jadi kalau udah yang nampak itu adalah Rabbani, ya, maka kita pasti tidak berbuat zalim sesama makhluk.
Lengek dulu Pak Haji Ridwan waktu pacaran tahun 90-an tuh. Kau pakai kuaci dulu kan, nonton layar tancap. Kan gitu Pak Haji ya. Kadang duduk di panggung-panggung bunga kembang 10 di bawah. Kita cerita berdua nem bunga tu wafatan Pak. Tanpa disadari. Bukan tak boleh bonsai itu digunting, boleh Pak. Tapi mematahkan daun selembar. Dia punya jiwa Pak. Punya Pak. Kehidupan. Awak sana lama duduk, datang kawan dipilin telingo deh Pak sampai tanggal. Apa perasaan? Zalim Pak. Ridwan ingat punya teman dulu Pak. Nyamuk itu kalau kawin dia di udara Pak. Betul enggak? Di udara dia lengkek 2. Ditangkap oleh kawan tuh nyamuk tuh, dibuangnya kakinya Pak. Coba kemana lah kita malam pengantin tiba-tiba geledor ke rumah tuh. Cuma apa perasaan Pak? Zalim. Tanggal imannya. Maka makhluk sesama makhluk haram merusak. Haram. Binasa iman, tanggal. Binasa. Ya. Merusak, berbuat zalim sesama makhluk, bukan manusia saja Pak. Boleh kita punahkan, boleh. Kullu amrin zibalin bismillahirrahmanirrahim. Sebut, minta izin kepada yang punya, bismillahirrahmanirrahim. Guntinglah bonsai itu, tak berdosa Pak. Aku tak bergunting sambil jalan, bapatan, aduh yang melempar-lempar je Pak. Zalim, apalagi manusia. Sana lama duduk di potiong. Kan bahaya tu Pak. Zalim sama makhluk. Tanda iman binasa. Kau rasa-rasa disindir perbuatan awak dia Pak. Kaji itu salah. Yang kelima, ketiga lagi Pak ya. Tanda iman itu binasa, berbantah sama Islam. Ridwan ingat dulu awal-awal maka terbit ilmu kalam. Mu'tazilah mengkafirkan Syiah, Syiah mengkafirkan Khawarij, Khawarij mengkafirkan Murji'ah, Murji'ah saling mengkafirkan. Ilmu kalam dulu. Maka di maksiat yang zahir haram telinga itu diperdengarkan kepada yang bid'ah. Akan walal akhiratu khairu wa abqa. Yang dia mampu mengantarkan bahwa kehidupan sesungguhnya yang kekal itu hanyalah kampung akhirat. Ini sebentar. Paling lama hidup 1,5 jam, betul? Dibanding hari akhirat. Kemana umur 1,5 jam ini? Alhaakumut takasur. Asyik dengan bermegah-megah. Mali wahallaka min mali. Hartaku, rumah, kendaraan, sawah ladang, istri, binatang ternak, emas. Wahallaka min mali, kata Rasulullah. Bukankah harta kamu sesungguhnya itu ma'akaltah? Apa yang telah kau makan dia akan busuk. Betul Pak? Di dalam piring belum harta kita, di tangan belum harta kita. Kapan disebut harta? Lewat sejengkal kendur. Nih, 1 jengkal ke dalam harta cacing, 1 jengkal ke belakang ikan pantau. Jadi ambil aja lek, ya mak kari. Berbunuhan orang Pak. Binasa iman. Berbantah-bantah. Pelengket di tubuh, dia akan lapuk. Itulah yang harta. Maka di kajian syariat ini, kalau ingin disebut harta, apapun jenis pakaian, jadikan musyahadah, persaksian pernah menyembah Allah. Pakaian yang 300 tel di rumah itu belum tentu jadi harta, jadi sampah. Au tasaddaqta fa abqaita. Mana yang kekal yang akan binasa? Kalau kita punya duit 3 miliar, 3 triliun, pernah bersedekah 1.000 rupiah, yang 1.000 itulah yang harta kita. Yang selebihnya tirkah, bisa harta berbunuhan anak keponakan di belakang. Maka disinilah levelnya umat.
Begitu dia hibahkan seluruh harta kekayaannya, Rasulullah pernah berkata, lalu apa yang kau miliki? Cukup Allah dan Rasulku. Karena dia faham itulah harta sesungguhnya. Lagi yang di sebelah sini jatuh masa, tampuknya hitam, tak berbuah setelah itu. Jadi jangan takut bersedekah. Semakin bersedekah, semakin berbuah dia. Begitu nih. Berbantah sesama Islam, binasa iman. 4, kelima, yang membinasakan iman itu ialah memperingankan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kemarin dalam kajian fikihnya, tanda engkau ikhlas mengikuti agama Allah, Rasulullah, yukaffil amal qalil. Engkau suka berbuat yang sedikit. Mana yang sedikit itu? Termasuk pakai peci. Dia tidak rukun salat, betul? Dia bukan juga, dia cuma masuk makruh salat. Dia sedikit. Makruh definisinya apa Rizki? Dikerjakan. Kalau makruh apa Pak? Masuk fikih campur sedikit. Makruh ialah dikerjakan tidak apa-apa, ditinggalkan dapat pahala. Boleh kita sholat tidak tutup kepala, boleh, tidak apa-apa. Tapi kalau dikerjakan dapat pahala. Maka Hujjatul Islam dalam Ihya-nya, di dalam Arba'in fi Usuluddin juga dijelaskan, hati manusia itu laksana haramain, kaca cermin. Kalau kita bercermin, nampaklah wajah kita. Tapi kalau dikasih bintik-bintik spidol banyak, terhijablah wajah kita, minimal sebesar titik itu. Apa yang membuatkan hati terhijab khusyuk kepada Allah secara syariat? Mungkin terlaksanakanlah oleh kita yukaffil amal tadi Pak, yang sedikit tadi. Diambil daun letak di telinga atau pensel. Untuk apa? Supaya tidak memperingankan syariat Nabi, agar iman tidak binasa. Itu di kantor majelis ulama itu kadang ya Allah, Allahu Akbar. Tak apa kopi ya, ada bersisir lah, apa ciputu lah nanti, bagi ikon lah. Binasa, memperingankan syariat Nabi. Kini ada Pak pemahaman di Kota Pekanbaru yang udah nampak Ridwan dan kawan juga udah banyak melihat. Dulu lahir bugil, masuk liang lahat, bugil kembali Pak. Ya Allah. Imsaknya azan subuh baru dia imsak, masih makan ya Pak. Ya Allah. Dan itu beredar, memperingankan syariat Nabi, tanda binasa imannya. Ya Allah, binasa. Mudah-mudahan sama kita tidak masuk Pak ya. Masuk Pak, banyak sekarang Pak. Ya. Dan itu beredar dari WA ke WA. Ya Allah, berat tantangan kita Pak. Namanya aliran sempalan, aliran sempalan ya. Udah berapa tuh Pak Haji? Udah 5 ke 6. Yang membinasakan iman itu adalah tiada takut akan gugurnya imannya. Itu yang paling puncak tuh Pak. Tidak takut gugurnya imannya. Maka kadang-kadang begitu orang azan, lalu terdengar oleh dia, laba bunyi serine mano yang ambulan mano lewat tadi katanya. Lepas maksudnya Pak? Dia berarti tidak takut imannya gugur. Padahal itu panggilan Allah lewat suara muazzin. Allah yang panggil. Kita akan dipanggil selama merantau ini 3 kali Pak, betul? Pertama panggilannya mana? Salat.
hayya 'alas shalah. Yang punya suara siapa? Allah. Yang punya ibal Allah. Allah yang panggil lewat muazzin. Panggilan kedua ke Baitullah. Betul? Panggilan ketiga pulang. Wa ilaihi turja'un. Pulanglah. Dalam engkau merantau. Kalau kita merantau ke Malaysia, kampung kami Malaysia banyak Pak Haji ya. 20 tahun merantau Pak. Lalu pulang kampung kira-kira oleh-olehnya apa Pak? Agar tidak rendah nilai kita oleh orang kampung. 20 tahun merantau, pulang ke kampung bawa 1 biji emacang. Cocok enggak Pak? Emacang cuma dibawa Pak. Kenapa emacang? 1 orang datang serumah tercium baunya cukup katanya. Itu SPK itu cuma itu Pak. Kan terlalu tuh Pak. Kita merantau ke sini 40 tahun, 50 tahun ke bumi, 60 tahun. Wa ilaihi turja'un. Wa ilaihi turja'un. Akan pulang nanti. Akan pulang. Jadi mati itu terjadi pada orang sedang bicara, mati terjadi pada saat orang mengaji, mati terjadi pada saat malam pengantin, mati terjadi saat mencibir PRT, mati, hai ya Allah. Makanya zikril maut itu adalah puncak ketaatan ibadat yang mati. Mudah-mudahan kita mati saat berbuat kebaikan. Lampu lentera itu hanya menyala selama minyak masih ada di dalam. Kalau minyak udah menipis, sumbu kadang mulai dimakannya. Kalau sumbu udah dimakannya, lampu akan padam. Kalau tidak ada persiapan, kita habis di gelombang. La inun wala'bun, asik ini bangun ini. Datang Israel digunting, dihempas, gelombang, habis kita Pak, jatuh terkapar. Rugi ya. Jadi kalau berumur 50 tahun ke atas nih, kita beribadah bukan lagi ingin dipuji oleh makhluk, tapi kita ingin Rabbani senang kepada kita, agar iman tidak binasa. Kalau masih kerena, ya Allah, tidak takut gugurnya iman. Wakilkan aja ya, kirim sholat dan ya, kawan pergi sholat, titip ya, binasa iman. Mana bisa dititip? Kan sepele model Pak ya, sepele. 7. Yang akan membinasakan iman itu ialah meniru-niru perbuatan si kafir. Ini yang banyak nih Pak. Meniru perbuatan si kafir. Apa contoh tuh Pak? Makan dulu Pak kopiah cipiung. Kopiah cipiung Pak dalam pandangan itu meniru si kafir. Si kafir. Jadi si kafir itu bukan saja orang beda agama, tapi mukmin, Islam yang tidak melaksanakan aturan Allah pada dirinya, itu namanya kafir. Kafir. Sukanya Allah itu menutup aurat. Dia Islam tapi gemar tidak suka membukakan aurat. Dia telah kafir menurut dia. Maka di kajian tabarrus berhias, semakin berhias kita bernanda norak, semakin rendah nilainya. Kajian tabarrus. Pernah dibahas tabarrus Pak ya? Pernah dibahas? Tabarrus itu berhias. Masyaallah. Dasar berhias itu minimal ada 10. Ini contoh Pak ya. Mempercantik diri, memperganteng diri yang nilainya ibadah, kualitasnya sama dengan qiyamul lail,
sama dengan solat duha. Kalau ibarat kualitas ya. Kapan? Asyara amsalihah. Ada 10 yang termasuk di situ. Pertama, qassus saribi. Berhias, mempercantik diri dengan cara mencukur kumis. Nah, ini kajian fikihnya, Pak. Boleh berkumis, boleh, tapi tak dapat ibadah. Jangan pula sabar begitu. Mak kumis awak kan? Ya. Satu kumis dicukur asal amsalihah, nilainya 10 kebajikan. Jadi kata ibu-ibu, awak merdeka. Ada perempuan berkumis tipis, Bu? Ada enggak? Ada. Iis Dahlia, berkumis tipis, betul tak? Ike Nurjana, Pak. Hah? Dan dalam kajian semiotik, wanita berkumis tipis itu simbolis beringas, gitu dia, Pak. Itu simbolis kajian semiotik. Nah, boleh tapi tak dapat ibadah. Begitu, Pak. Jadi semakin meniru-niru perbuatan si kafir. Makanya orang kafir itu, Bu, ini kumis ditebalkannya. Maka Rasulullah membuat dulu perbedaan munafik dengan tidak munafik. Tengok kumisnya. Itu ada passwordnya. Macam Bang Haji dia kata, kumis dicukur, janggut dipelihara. Wa ya'fa'ullah, ya, merapikan janggut. Jadi kalau tinggal dompet di hotel, awak di Mekah, tuh yang jual lontong tuh asli orang pribumi. Dompet tinggal, usap janggut, lunas hutang, Pak. Betul tidak? Kalau Pekanbaru usap janggut, bongkak konyang. Karena dia paham bidadari bergantung di sini. Cantik bidadari itu, Pak. Warna kulitnya bening seperti kuku, tapi bukan keras, lembut. Seolah-olah terlihat air itu dia mak minum. Amal-amal ke awak tuh, hai Bang Rizki, tadi lontang beli rezeki emang. Tuh Pak, cantik, Pak. Cantik. Itu dia. Jadi binasa iman kalau kita meniru-niru si kafir. Jadi si kafir itu yang ingkar, man sabihal haqqa wa ghamasan nas, kata Rasulullah. Menolak kebenaran, melecehkan orang lain, itulah yang si kafir. Apabila melecehkan orang lain, tusair haddaka linnas, memandang sebelah mata. Pakaian kan beda tuh, Pak, ya. Ya Allah. Ingat tahun 90-an, Pak, buka gua baju tuh balipek ni siko, ajalan melepek kontui je dia. Akan itu, Pak. Itu syair. Awak aja nak punya dunia kali. Apa nama gaya dulu Pak Ji? Kan gaya lupus nama dia. Gaya lupus nama dulu, Pak. Punya berbule-bule mah. Itu dia. Ya Allah. Binasa iman, binasa. 7, Pak, ya. 8. Yang akan membinasakan iman itu ialah putus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Putus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Ingat Bapak, sebulan yang lalu atau 2 bulan yang lalu, di Jawa Timur atau di Jawa mana tuh, Pak? Dia bunuh diri satu keluarga, anaknya juga digantungnya. Dia terakhir. Kan ditinggalkan suami dia tuh, Pak, ya. Putus asa, binasa iman. Putus asa dari rahmat Allah. Maka untuk mendapat rahmat itu, Pak, susah. Kalau untuk hari ini, kalau kita masuk dalam kajian zuhud, untuk dapat rahimah dari Allah, it'amu miskinan yatiman wa asira. Yuhibbu it'am. Makanan yang paling enak yang kita miliki, bagi-bagikan kepada fakir miskin, kepada anak yatim, orang-orang yang sedang menganggur. Begitu kita kasih kepada mereka, wala jazaan wala syukura, dalam surat Al-Quran ini. Jangan engkau terniat di hati dan pikiranmu mereka ucap terima kasih atau berbalas jasa kepadamu, baru dapat rahimah dari Allah, ya, baru dapat rahimah. Jadi untuk kembali kepada dia itu, wa ilaihi turja'un, dapat rahimah, namanya almarhum. Orang yang selalu mendapat kasih sayang dari Allah. Salat kembali kepada Allah. Haji
jalan kembali dekat kepada Allah. Jadi wa ilaihi turja'un itu tidak harus mati. Tidak mati contoh itu dah Pak. Salat itu wa ilaihi turja'un, kembali kepada Allah untuk dapat almarhumah, almarhum, kasih sayang dari Allah SWT. Makanya malam-malam Ramadan 10 terakhir, udah malam kelima, nanti malam keenam, itu jalan-jalan untuk kembali menuju Allah. Zikirnya udah mulai dizikir ismuzat. Duduk tawarruk, laksanakan 11.000. Kalau di awal 1.000 kayak Pak, 1.000 kuli jasad. Tapi masuk kepada kecerdasan 70.000 tak terasa, dan tidak meringankan seandainya dibuat telah 70.000. Ya Allah, kalau benar yang kubuat saat ini ya Allah menurut syariat-Mu, kuhadiahkan seluruh pahalaku ini kepada orang yang telah berniat jahat dan berlaku jahat pada diriku, pada hartaku. Kalau dia mengambil sesuatu yang bukan haknya, berilah dia hidayah, berilah dia petunjuk, dan berilah dia kekuatan mengikuti hidayah dan petunjuk. Kalau hidayah telah masuk kepada si pencuri, kebenaran masuk pada dirinya, di mana dapat di situ letaknya dapat. Kalau dimakannya, perutnya dapat hidayah, pecah perutnya Pak, bukan kita yang minta, kita hanya minta dia dapat hidayah. Jangan berdoa-doa, ya Allah melatui lah pawi uang yang ambil lansik dia kau. Tak boleh, haram. Berarti kita zalim kepada makhluk, binasai iman. Minta dapat hidayah. Jadi kalau masih hidayah, iradat minallah. Allah yang berbalas. Kalau kita tidak sanggup, kalau Allah membalas dengan caranya, tak sedekah-sedekah, Allah buat kita cara dia sedekah, habis kita. Gitu. Begitulah Allah ya, arif sekali. Jadi putus asa dengan dari rahimah Allah, binasai iman. Baut 9 tak pernah cocok dengan mor 8, dia tetap dengan mor 9. Jadi tak pernah salah alamat keputusan Allah ni. Kita yang salah alamat, maka Ayu Ting Ting ada lagunya. Salah alamat ya. Yang ke-9 terakhir. Apa yang membinasakan iman yang ke-9? Memutuskan diri daripada penghidupan ke Ka'batullah. Apa artinya? Enggan melaksanakan perintah Allah. Ibu, saat kita kenalan dulu sebelum dapat jadi suami, ibu senang tak komunikasi dengan Bang Haji itu? Kau tak komunikasi dalam 3 hari, rasa setahun Bu? Betul? Betul tidak Pak? Seminggu je tak basuh, ya Allah lah 10 tahun rasa. Ya Rian ya? Kan begitu ibaratnya Pak. Anin tak putus hubungan dirinya menghadap Ka'bah Allah. Binasa iman. Jadi telah mabuk cinta itu, tidak ada yang masuk di relung kolbunya kecuali dia. Makanya mulai hari ini kan terasa oleh kita, mulai berjalan, tuh hati berkata sendiri, betul tidak Pak? Allah macam-macam. Kadang subhanallah. Itulah dia, hadir hatinya. Dan kalau udah rutin itu, berarti udah masuk fana dia. Tapi belum waqa fi billah. Tapi udah mulai fana. Di level syahadat, itulah taubat sesungguhnya. Jadi yang tidak ada huruf, tidak ada suara, di level inilah tingkat para aulia Allah. Nyoba jalan je Pak, nyoba cito je Pak, tapi tasbihnya tetap jalan, betul? Untuk musyahadah. Itu level.
Jadi kalau kajiannya lagi masih setakat umur, tidak sesuai, rugi kita. Rugi ya. Jadi kalau umur 60-an ke atas, tentu kita diambil di kualitas itu lagi. Kalau dapat ya. Jadi iradat minallah, iradat minallah, iradat minallah. Habis gitu. Putuslah cita-cita hajat dan kehendak. Sampai di situ 9 yang membuatkan iman binasa. Aduh, kita ragu. Oh ya Pak Ajit. Ada yang ragu. Itu membinasakan iman. Ini ada binasa Pak, ada runtuh. Beda-beda. Kalau binasa masih bisa dipakai, masih bisa dipakai Pak. Honda itu binasa. Tapi kalau runtuh, hancur, tidak bisa lagi Pak. Nah, di atas ini menghancurkan lagi Pak. Untuk atau biang atulah nyui sekampung Pak. Tapi kalau binasa masih bisa mandi Pak. 9 membinasakan iman. Ada lagi nanti pasal yang meruntuh